Puji Tuhan, hari ini bersama-sama kita akan belajar firman Tuhan lagi. Dan saat ini kita akan belajar di dalam Injil Lukas 24. Sebelumnya mari kita berdoa bersama-sama. Puji Tuhan, kami naikkan kepada Engkau Bapa saat ini, di mana kami merasakan penjagaan dan pemeliharaan Tuhan. Dan kami merasakan bahwa Tuhan tidak pernah tinggalkan kami seorang diri, selalu menyertai dan ada bersama-sama dengan kami, apapun kondisi kami, karena Engkau Bapa yang baik, sahabat yang setia dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, Engkau juga Allah yang kekal, yang kami percayai, yang kami sembah dalam kehidupan kami. Terima kasih, terangi hati dan pikiran kami, supaya apa yang kami pelajari saat ini, Tuhan, hidup kami senantiasa dipenuhi oleh kebenaran-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan. Kita akan belajar bersama-sama di dalam kitab Lukas, pasal 24, ayat yang ke-13 sampai yang ke-27. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Saya akan membacanya di dalam ayat yang ke-13, demikian bunyinya dengan perikop. Yesus mentambahkan diri di jalan Emmaus, dan pada saat ini saya akan memberikan judul yaitu hadir atau omnipresent, Allah yang maha hadir. Pada hari itu juga orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mereka, menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka, namanya Kleopas, menjawab, "Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini?" Katanya kepada mereka. "Apakah itu?" jawab mereka. "Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami." Puji Tuhan, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita tahu pada saat Yesus harus mati di kayu salib, ada di situ perasaan para murid-muridnya itu shock, ya, atau bingung, ya, bingung. Mereka tentu perasaannya sangat berkecambuk dalam hati dan pikirannya. Sedih, bingung, kecewa, ya. Shock saya katakan. Hal itu karena mereka beranggapan itu dengan bahwa yang dia percaya saat ini, maksudnya murid-murid, ya, bahwa Mesias itu tidak akan mengalami hal yang seperti mereka saksikan, yaitu harus ditangkap, lalu memikul salib dan harus ada di tiang salib. Itu yang membuat mereka bingung, ya. Membuat mereka bingung dan menjadikan mereka itu kecewa. Dia anggap Mesias itu adalah sosok atau figur seorang raja yang tidak tertandingi, ya, yang sanggup melawan orang-orang Romawi, yang sanggup membebaskan orang Israel dari jajahan Romawi. Itu yang menjadi pola pikir mereka. Tetapi di ayat yang 15 dikatakan, ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri. Yesus datang, Yesus hadir dalam kesedihan dan kekecewaan para murid-muridnya. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi, ya. Menghalangi apa itu? Mereka tidak melihat kehadiran Yesus. Mereka tidak melihat.
Kalau kita lihat di dalam ayat 2, padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang membebaskan. Nah ini, itulah yang ada dalam pikiran mereka. Ya. Tetapi yang terjadi ternyata tidak seperti yang mereka harapkan. Yesus itu dianggap seperti Mesias politik. Wah, dia bisa begini, bisa begini. Itu pikiran para murid-muridnya. Akan mendirikan kerajaan yang secara ada fisiknya gitu, kerajaan. Padahal Yesus datang itu untuk bukan fisik, tetapi lebih ke secara rohani. Sehingga harapan mereka menjadi hilang saat Yesus disalib. Bapak Ibu, iman itu kan tidak harus melihat ya. Asal percaya saja. Nah, tetapi kekecewaan yang mendalam pada waktu itu dialami oleh murid-murid saat harapannya itu tidak sesuai dengan yang diinginkan atau dengan kenyataan. Orang bilang itu ekspektasinya manusia yang diharapkan itu tidak sesuai. Mereka menjadi kecewa. Waktu kita berharap, wah nanti begini, ternyata tidak sesuai, itu kan menjadi kita, waduh kok ternyata begini ya. Ayat 25 dikatakan, lalu iya Tuhan berkata kepada mereka, hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Orang bodoh itu kan mereka tidak menggunakan akal untuk memahami apa yang terjadi. Lamban hati, ya, lambat untuk percaya. Di dalam perjalanan Yesus yang menampakkan diri di Emmaus ini, kita melihat bahwa murid-murid yang setiap hari ada bersama-sama dengan Yesus bisa bersikap begitu, bisa mempunyai pandangan atau pemikiran begitu terhadap Tuhan. Perjalanan di Emmaus menggambarkan hidup ini sedang ada dalam perjalanan iman. Dalam perjalanan Yesus sering hadir, ada di samping murid-murid ini. Waktu di ayat ini kan datanglah Yesus sendiri. Yesus hadir, ada di samping mereka. Mereka gagal, murid-murid gagal membawa kematian dan kebangkitan Yesus adalah menjadi bagian dari rencana Allah. Yang di ayat yang ke-25, betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya? Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi. Saat ini kita melihat kehidupan murid-murid ini, seberapa lama mereka mengikuti Yesus, bahkan menyaksikan apa yang Yesus sudah lakukan, kerjakan. Mereka bisa menjadi down pada saat Yesus harus mati di kayu salib. Dan bukankah di sini dikatakan itu sudah dinubuatkan oleh para nabi di dalam kitab suci? Mereka pun bisa menjadi kecewa. Mereka pun bisa menjadi bingung dan sedih. Dalam hal ini yang terjadi dalam kehidupan kita, kita mau percaya akan firman Tuhan. Bukan percaya saja, tetapi mempelajari dan memahami firman Tuhan secara menyeluruh. Karena seringkali bahwa rencana Tuhan itu tidak seperti yang kita inginkan, seperti murid-murid ini. Supaya kita tidak menjadi kecewa, supaya kita tidak menjadi bingung, supaya kita tidak menjadi sedih, kita harus
percaya akan kebenaran firman Tuhan dan memahami akan firman Tuhan secara keseluruhannya. Saya juga belajar. Oleh karena itu tentunya kita semakin hari semakin membaca firman, belajar juga memahaminya, supaya tidak salah dalam kita memahami firman Tuhan dalam kehidupan kita. Puji Tuhan. Puji Tuhan Bapak Ibu, tentunya bersama-sama makin hari kita makin setia, makin hari makin dekat, makin hari makin percaya kepada firman Tuhan yang adalah pikiran Tuhan yang tertuang menjadi Alkitab atau firman. Puji Tuhan. Mari kita berdoa. Sekali lagi kami sampaikan kepada Engkau, puji Tuhan. Terima kasih kami sampaikan kepadamu Bapa. Engkau yang menjadi firman, membuat kami mempunyai kekuatan, mempunyai pengharapan. Dan Engkau tidak pernah tinggalkan kami seorang diri. Engkau ada bersama-sama dengan kami. Roh Kudus yang tinggal dalam hati kami, itulah yang senantiasa menyertai dalam perjalanan hidup kami. Kiranya yang menjadi rencanamu Tuhan, yang menjadi rancanganmu dalam kehidupan kami belajar percaya meskipun tidak sesuai dengan keinginan kami. Kami percaya Engkau Allah yang baik dan selama-lamanya Engkau baik dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus menyertai kita.